Pertama, orang yang baru masuk Islam, namanya mu'alaf. Yang kedua, orang yang emang dari kecil udah Islam, tapi nggak pernah ngerti namanya hukum agama. Lantaran di situ tidak ada ulama yang menjadikan dia agama, tidak ada yang mengajar. Jangan Pak De, contohnya yang lain aja. Kalau Pak De nggak mu'alaf udah, ya, udah kagak mau duduk, mau ulama, nggak mau ngaji, mu'alaf juga tuh, ya. Atau di situ nggak ada penerangan, di hutan, di mana tuh mu'alaf juga namanya. Jadi yang namanya mu'alaf nggak selamanya orang yang baru masuk Islam, enggak. Orang yang udah dari kecil tapi nggak kenal mau agama, mu'alaf juga itu, ya. Orang yang masih lemah imannya, yang masih gampang digoyangkan. Ini kan kristenisasi lagi rame lagi nih, Masya Allah, hati-hati, lagi banyak banget. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, mudah-mudahan Allah jagain semua, gitu. Ini lagi rame nih, Bapak Ibu, terang-terangan lagi ngajaknya, ya. Jaminannya cuma dikasih TV doang, ada yang ngasih TV, ada yang ngasih Indomie, ada yang ngasih ini, kebutuhan disiapin. Masya Allah, tabarakallah, ya. Dan, ya, gara-gara gempa ini ya, dideketin semua. Tuh. Mudah-mudahan kita dengan nuker akidah kita dengan hal yang ringan kayak begitu, sayang. Kalau Pak De udah nggak mu'alaf Pak De, karena Pak De udah duduk di majelis, udah mau dengerin perkataan ulama, insya Allah. Ya, jadi mu'alaf yang yang dapat zakat itu mu'alaf yang benar-benar nggak ada mata pencarian. Di zaman Rasulullah itu orang yang masuk Islam dicibir. Ya, semua pekerjaan mereka tuh hilang, habis. Maka dalam satu kitab ada orang yang ibadah selama 50 tahun, adanya 35 tahun. Nyembahnya nyembah api. Adanya ngomong sama abangnya, "Bang, kita cari obor. Tumpukan kayu, kemudian kita bakar. Setelah kita bakar, tangan kita main-mainin di api." Abang beribadah selama 50 tahun. Itu namanya majusian. Orang majusi yang nyembahnya kepada api. Guguk, anjing, galak. Tapi sama tuannya baik. Ayam saya di rumah ayam Bangkok, ayam kelung, ya. Saya lagi banyak tamu hari Sabtu Bapak Ibu. Saya bilang, "Fahri, tuh kasih makanan ayam, makpur menasi diaduk, makangkung potongin." "Ya guru." Begitu mau tuh dipatok tangannya, truk begitu. Coba giliran tangan saya, nih lihat. Kok dia nggak berani sama guru? Karena udah kenal. Ayam aja ada himayah Bapak Ibu. Segalak-galaknya tuh anjing guguk kayak apa tahu metuannya lebay. Ya, saya pernah ayam lagi stres kali saya kasih makan telat, dipatok sekepret, ceprot begitu. Besok agak berani dia. Lo mati gue udah bersihin kotorannya, makanan kita kasih. Ya, ini sama nih nyembah api. "Bang, tangan abang giniin bang. Abang kan lebih lama nyembah api, jangan ntar tangan kebakar." Kalau api ngebakar kita, berhenti kita nyembah api. Kenapa? Berarti dia tidak sayang sama kita. 50 tahun abang nyembah dia, saya 35 tahun. Kamu duluan Dek. Begitu tangannya digini-gini, merah, kebakar, panas. Ya, api, sampai saat ini aku menyembahmu, tapi kau malah membakar diriku. Apalah artinya aku menyembahmu? Ayo bang, kita pergi, kita siram api ini, lihat dia mati. Berarti api ini bukan Tuhan sebenarnya. Dia jalan, ya, nemu satu ulama, yang ulama ini Masya Allah benar, termasuk khalifah di zaman Harun ar-Rasyid. Dia nanya bagaimana Allah dan seterusnya. Kata abangnya, "Saya pulang aja, saya nggak mau menyembah Tuhanmu Allah." Kenapa? Kalau saya menyembah Allah, pasti saya dikucilin masyarakat. Semua kerjaan saya pasti hilang. Itu namanya mu'alaf. Ya, di zaman mereka itu zaman para sahabat, kalau ada mu'alaf pasti dikucilin sama teman-teman para penyembah, yang nyembah api, yang nyembah berhala, yang nyembah bintang-bintang dan seterusnya. Makanya mereka dikasih zakat buat kehidupan mereka. "Bang, jangan pergi. Mereka menghina cuma sebentar, mereka mencaci cuma sebentar. Tapi api yang akan membakarmu nanti di akhiratnya Allah akan selama-lamanya." Ya, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, taruhlah dia masuk neraka, tapi pasti
Kagak selama-lamanya di neraka. Suatu saat pasti dia akan diangkat ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih, kira-kira yang hadir di Masjid Ar-Rahman semuanya masuk surga apa kagak? Makanya Pak Deh, mati jadi rahasia Allah. Ada orang yang maksiatnya banyak, kalimatnya kalimat pantas nanti. Begitu kira-kira 2 hari mau meninggal, dia cuma baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Istighfarnya diterima sama Allah. Ya, ketika ditarik tuh, nih orang tukang zina, dia mabuk, dia judi, dia ditarik dari ujung sampai perempuan lewat tuh ngeludahin dia, kau yang sering berzina. Wah, Allah, dia bilang apa? Ya Rabbana inna zambana ilaika mutakatsirah, dosa saya kepadamu banyak banget. Walakin la aqwa ala nari jahim, tapi saya juga kagak kuat kalau dimasukin ke dalam api neraka. Ya, walastu lana fi jannatikan naim, tapi saya juga kagak pantas, tuh kan kalimatnya, tapi saya juga kagak pantas kalau dimasukin ke dalam surga. Saya nggak pantas kalau dimasukin ke dalam surga. Fahabli taubatan waghfir dunubi, ya Allah, kalau gitu ampunin dosa saya Allah. Maka kalimatnya pantas apa kagak? Orang-orang yang banyak dosa pasti akan bilang, dosa saya banyak ya Allah, saya akuin, tapi saya nggak kuat kalau dimasukin ke dalam neraka. Tapi saya juga gak pantas kalau dimasukin, apa kata Allah, bijudika wa karamika dakhilil jannah birahmatika wa syafaatin nabiyyina Muhammad. Ya, dengan kemuliaan, dengan keagungan Allah, masuklah engkau dengan syafaat, dengan rahmah dan syafaat Nabi kita Muhammad. Tuh, jadi nanti pantas tidak pantas dalam kitab-kitab sufi diceritain bagaimana hati ta'alluqnya kepada Allah. Kalau hatinya benar-benar dia cinta kepada Allah dan rasa takut dari azabnya, mudah-mudahan gara-gara hal seperti itu Allah masukin dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Gitu. Pantas enggak? Insya Allah pantas. Siapa yang mantesin? Hati kita yang ta'alluqnya cinta kepada Allah, yang ta'alluqnya kita rindu kepada Allah. Ya, mohon maaf, saya yakin semua yang hadir di sini, termasuk yang duduk di depan ini, nggak mungkin kalau nggak punya dosa. Bohong kalau merasa orang suci. Bohong kalau kita merasa nggak punya dosa. Kalau kita merasa nggak punya dosa, ya ngapain kita istighfar? Buktinya setiap sholat kita nangis, ya Allah, ya Allah. Ya, sekarang yang ikut zikir saya lihat Pak Haji, beliau, siapa lagi ya? Insya Allah doang, datang kagak. Rasain betapa nikmatnya Bapak Ibu. Sampai-sampai orang pada bilang saking nikmatnya itu zikir nggak bakal dia mau tinggalin. Ya, saya KB Posi ke Bogor itu sebulan sekali. Ya Allah, berangkatnya aja nggak cukup 3 juta Bapak Ibu. Sebab kalau kita ke rumah guru nggak bawa apa-apa kan. Orang-orang Majusi punya prinsip Pak,